Kembali di Breaking News bersama saya Cikal Multazam. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Terbaru, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat meskipun tidak ada serangan langsung yang terjadi. Tarik ulur pengaruh di Selat Hormuz menjadi salah satu pusat ketegangan dalam lanjutan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Saat Selat Hormuz masih diliputi ketegangan, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Amerika Serikat kini memiliki 3 kapal induk yang beroperasi di Timur Tengah. Sebelumnya sudah ada kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal induk USS Gerald R. Ford yang beroperasi di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka masing-masing, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut serta marinir. Kehadiran 3 kapal induk Amerika Serikat sekaligus ini terjadi saat gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran masih bertahan. Militer Amerika Serikat resmi menambah kekuatan tempurnya dengan mengirim kapal induk ketiga di wilayah Timur Tengah. Langkah strategis tersebut menandai konsentrasi armada laut terbesar Washington di kawasan tersebut dalam 2 dekade terakhir. Dalam unggahan di media sosial X, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menulis untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk beroperasi di Timur Tengah secara bersamaan. Tiga kapal induk tersebut adalah Abraham Lincoln, lalu ada Gerald Ford, dan George Bush yang bisa mengangkut lebih dari 200 pesawat tempur terkini dan 15.000 personel Angkatan Laut. Pesawat unggulan yang bisa lepas landas di kapal induk tersebut diantaranya pesawat legendaris F-18 Super Hornet, lalu ada pesawat terkini jenis siluman F-35 Lightning II, serta pesawat komando kendali dan peringatan dini Hawkeye. Sejumlah pesawat pengisi bahan bakar Amerika nampak berjajar di Bandara Ben Gurion, Israel pada Jumat kemarin waktu setempat. Di tengah gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran, nampak Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dilaporkan menjadi pusat operasi logistik militer Amerika Serikat. Nampak di bandara sebagian besar pesawat pengisi bahan bakar udara seperti Boeing KC-135 Stratotanker dan KC-46A Pegasus, serta pesawat angkut berat C-17 Globemaster III. Dilaporkan juga ratusan personel militer Amerika Serikat bermukim di Ben Gurion dengan status siap tempur. Di antara pesawat-pesawat yang dihadirkan di Bandara Ben Gurion, ada pesawat Boeing KC-135 Stratotanker. Pesawat berbadan besar ini merupakan pesawat pengisian bahan bakar udara utama militer Amerika Serikat. Pertama kali dirilis tahun 1957, pesawat ini berfungsi mendukung operasi pesawat tempur, pembom, dan pesawat angkut. Sehingga operasi Angkatan Udara Amerika Serikat bisa beroperasi dalam jangka waktu lama dengan jangkauan lebih luas. Dengan badan super jumbo, pesawat tanker ini bisa mengangkut hingga 125.000 liter aftur. Selain mengangkut bahan bakar, KC-135 juga sekaligus bisa berfungsi sebagai pesawat angkut berat dengan kapasitas hingga 38 ton. Kembali di Breaking News, pemirsa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan, tempat berlangsungnya pembicaraan dengan Amerika Serikat. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan penasehatnya Jared Kushner ke Pakistan.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad, Pakistan. Namun kunjungan Araghchi dilaporkan tidak akan menyepakati perdamaian dengan Amerika Serikat. Kantor berita Iran Tasnim menyebut Araghchi tidak akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat di Pakistan. Dalam agenda kunjungan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Iran tidak disebutkan agenda pembicaraan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagei mengatakan Araghchi akan melakukan pertemuan dengan pejabat tinggi Pakistan guna membahas upaya mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat. Selain Pakistan, Araghchi juga melakukan lawatan ke Oman dan Rusia. Sementara juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim utusan khusus Steve Witkoff dan penasihatnya Jared Kushner ke Pakistan pada Sabtu untuk terlibat dalam pembicaraan dengan Iran. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting. Sebelumnya, pembicaraan damai tahap pertama Amerika Serikat dan Iran diadakan di Islamabad pada 11 dan 12 April 2026 menyusul gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada tanggal 8 April. Namun, pembicaraan tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk pembicaraan damai tahap kedua. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Islamabad pada hari Jumat. Pengamanan ketat pun ditingkatkan di wilayah Islamabad. Memasuki 2 bulan konflik di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Islamabad pada Jumat. Pengamanan pun diperketat dan sejumlah petugas terlihat bersiaga di Islamabad, Pakistan. Melalui akun resmi X-nya, Araghchi mengatakan kunjungannya bertujuan untuk berkoordinasi dengan mitranya dalam hal bilateral dan berkonsultasi tentang perkembangan regional negara-negara tetangga. Menurut media pemerintah, kunjungan tersebut juga akan membahas terkait serangan AS Israel terhadap Iran, namun bukan melakukan kesepakatan. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran. Kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Pakistan terus mendorong terwujudnya gencatan senjata permanen di tengah memanasnya situasi di kawasan. Namun upaya tersebut dihadapkan pada ketidakpercayaan pihak Iran terhadap Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Timur Tengah Nasir Tamara. Ingin supaya gencatan senjata ini menjadi perdamaian adalah pihak Pakistan, karena mereka sudah mempertaruhkan semua jalan setelah ditempuh agar ini menjadi kenyataan. Namun Iran merasa bahwa mereka tidak bisa percaya pada Amerika Serikat, karena kalau Jenderal Amir yang dari dari Pakistan yang jadi perunding mengatakan bahwa semua oke, tidak akan lagi ada gempuran dari Amerika Serikat. Namun bisa saja Trump mengubahnya, karena tidak ada seorang pun yang bisa menebak apa yang ada di kepala Presiden Amerika Serikat. Ini risiko yang diambil oleh Pakistan. Seandainya Iran diserang oleh Amerika Serikat pada waktu perundingan sedang berlangsung, Pakistan pasti akan kehilangan mukanya dan kehilangan kredibilitasnya, dan ini bisa saja terjadi. Karena itu kedatangan
Menteri Luar Negeri Abbas ke Pakistan itu disebut dengan perjalanan ketiga negara, perjalanan ke Muscat, Oman, Turki dan Rusia dan Pakistan juga. Ya. Kapal dan tanker minyak masih terjebak menunggu izin untuk melintasi karena pasukan Garda Revolusi Iran masih menutup perairan Selat Hormuz. Sejumlah kapal kargo dan tanker minyak terhenti di Selat Hormuz karena jalur masih ditutup oleh pasukan Garda Revolusi Iran. Ratusan kapal hingga saat ini masih menunggu di Selat Hormuz untuk mendapatkan izin melintas melalui perairan Iran. Kepala Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa pasar energi dapat kehilangan sekitar 13 juta barel minyak per hari akibat gangguan navigasi di selat ini. Di bawah kendali pasukan Garda Revolusi Iran, sejumlah kapal masih terjebak di Selat Hormuz. Di bawah pengawasan ketat IRGC, kapal-kapal terlihat menunggu izin untuk melewati Selat Hormuz. Hingga saat ini Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam. Kapal militer dan kapal milik negara-negara yang memusuhi Iran tidak diizinkan melewati selat ini. Namun kapal kargo lainnya dapat melintas melalui Selat Hormuz setelah menerima izin dari Angkatan Laut IRGC. Selain itu, sejumlah kapal kontainer dari Asia Tenggara sedang menunggu izin transit dari Angkatan Laut. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengklaim Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tanpa ragu-ragu. Ia juga mengatakan sebanyak 34 kapal dipaksa putar balik. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. Now, as usual, there's a lot of false information out there. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, Tak hanya Iran, Amerika Serikat juga mencegat 3 kapal tanker minyak yang diduga terafiliasi dengan Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan. Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes.
Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Salah satu kapal yang disita berbendera Israel. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personil militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondas. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dan dicegat unit laut mereka. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.